cerita dulu kenapa dibawa-bawa OBS gitu ya Pak Ibu. Nah, kan begini Pak Ibu, kenapa saya bawa OBS sini? OBS di sini, OBS itu adalah Open Broadcaster Software, sebuah software Pak Ibu ya, untuk melakukan broadcast. Jadi OBS ini sebuah software broadcaster gitu ya. Nah sebetulnya kalau Bapak Ibu mengupgrade akun umum, di-upgrade ke enterprise, itu bisa langsung melakukan streaming gitu. Tapi harus berbayar gitu kan, nah, tidak gratis. Nah tapi kalau kita ingin menggunakan akun yang gratis, tapi kita ingin streaming, live streaming, bagaimana caranya? Bisa Pak Ibu ya. Nah, kita perlu misalkan kita akan streamingkannya di mana? Di YouTube misalkan. Nah, kita perlu software untuk menengahi itu. Ya, untuk menengahi apa yang akan kita sharekan ke YouTube. Apa yang akan kita live streamingkan di YouTube. Itu melalui software OBS ini. Gitu, Pak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu untuk tidak melakukan presentasi dulu ya Pak Ibu, nanti bisa ini masalahnya nanti tampilan daripada presentasi saya ini tidak muncul ya Pak Ibu ya. Jangan dulu melakukan presentasi, biar saya aja dulu yang melakukan presentasi, biar muncul nanti tampilan presentasinya di Bapak Ibu. Oke. Nah, baik Bapak Ibu, mungkin di sini jadi pertanyaan, apa OBS kenapa harus dibahas nih? Gini Bapak Ibu, kemarin itu kita dari tim itu di teknis itu tidak hanya untuk melakukan Vicon langsung satu aplikasi itu gitu. Kenapa kita harus di live streaming? Kan kadang-kadang kita mau mengajar itu ingin bisa seperti sekarang workshop sekarang itu bisa direkam. Jadi OBS itu bukan hanya untuk live streaming ya Bapak Ibu, bisa untuk recording juga gitu. Nah, bagaimana kita misalkan ingin diakses, atau contohnya gini aja, kemarin aja Pak Ibu, waktu pembukaan workshop. Nah, Bapak Ibu kan dikasih link, ada dua, link Google Meeting-nya dan link YouTube. Itu untuk apa? Jadi gini, kalau yang diundang di Google Meeting itu untuk kepala sekolah dan pengawas gitu ya. Langsung nanti di ruangan virtual Google Meeting itu bisa berinteraksi dengan Bapak Kadis kemarin ya, dan dalam satu ruangan itu. Nah, karena peserta kita banyak, ada 500-an gitu Pak Ibu, jadi tidak tertampung semuanya di Google Meeting, dan memang fungsinya ya daripada peserta ini adalah bukan untuk berinteraksi tapi hanya menyaksikan misalkan Bapak Ibu ya. Nah, makanya kita live-kan untuk pembukaan itu di YouTube gitu. Jadi Bapak Ibu nanti bisa nonton melalui YouTube tanpa harus masuk ke Google Meet-nya, tapi bisa mengakses, bisa melihat apa yang terjadi di ruangan virtual itu antara Bapak Kadis dengan pesertanya gitu. Nah itu, jadi Bapak Ibu menonton di YouTube gitu secara live. Nah itu yang akan kita lakukan. Jadi kita misalkan contoh Bapak Ibu bisa melakukan interaksi, komunikasi di Google Meet atau di Zoom atau di mana saja. Ini aplikasinya Bapak Ibu yang bisa kita live streamingkan itu bukan hanya Google Meet ya, bukan hanya Zoom atau misalkan Webex, bukan Bapak Ibu. OBS ini bisa memfasilitasi banyak aplikasi gitu Pak Ibu, tergantung source-nya apa, source atau sumbernya apa. Yang akan kita tampilkan itu kan cuma tampilan window, tampilan salah satu window gitu. Nah, apa yang ada dalam tampilan di dalam window itu yang akan di-streamingkan, itu yang akan ditampilkan nanti di YouTube, Bapak Ibu. Nah itu, ya intinya itu. Jadi bukan hanya yang bisa kita tampilkan, bukan hanya Google Meet, bisa Zoom, bisa dan lain sebagainya. Contoh Bapak Ibu mungkin pernah melihat YouTuber gamer sedang bermain game online di YouTube. Nah itu dia sedang streamingan ya, artinya live, main game secara live di YouTube. Nah itu menggunakan akun OBS untuk sebagai penengahnya gitu ya, antara game tersebut dengan YouTube-nya, langsung dilakukan secara live atau streaming ya gitu. Makanya di sini mudah-mudahan ini menjadi salah satu masukan juga buat Bapak Ibu nanti untuk berstrategi bagaimana melakukan pembelajaran ya.
dengan melakukan live streaming seperti ini. Nah, jadi nanti Bapak Ibu bisa melakukan live streaming itu dengan siswa langsung, dengan melakukan VCon dengan siswa langsung, atau misalkan karena mungkin bisa saja terkendala hal-hal banyak hal gitu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu melakukannya dengan recording, kemudian menguploadnya gitu. Nah, otomatis di sini Bapak Ibu, kalau dulu mungkin ke anak-anak nggak boleh pakai YouTube nih gitu kan, kayak YouTubean lah ya gitu kan. Sekarang Bapak Ibu juga harus YouTubean gitu kan ya. Nah, sekarang arahkan YouTube-nya itu untuk pembelajaran gitu ya, untuk pembelajaran gitu. Jadi nanti Bapak Ibu juga bisa jadi YouTuber, siswa juga bisa jadi YouTuber, tapi ke arah pembelajaran gitu. Di sini saya pribadi sih menyarankan Bapak Ibu juga nanti punya channel di YouTube, sekolah punya channel di YouTube untuk akun resminya. Misalkan Bapak Ibu bikin SMP IT official gitu untuk YouTube-nya gitu. Seperti kami juga punya STMI Tasikmalaya official untuk akun YouTube. Semua diupload di sana. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa menayangkan video-video ya kegiatan sekolah ataupun channel Bapak Ibu pribadi milik Bapak Ibu pribadi untuk menayangkan pembelajaran Ibu mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu gitu kan ya. Nah, itu bisa di setel ulang atau bisa di tayang ulang oleh siswa-siswa Bapak Ibu gitu kan ya di YouTube itu. Nah, mudah-mudahan juga Bapak Ibu viewernya banyak yang subscribe, akhirnya nanti dapat peluang untuk pemasukan dari YouTube ya Bapak Ibu ya gitu. Jadi jangan tanggung-tanggung lah untuk sekarang gitu ya Bapak Ibu ya. Gitu, kenapa tidak gitu membuat pembelajaran di sana bagi yang terlain. Oke Bapak Ibu, di sini kita bagaimana cara mendapatkan OBS ini gitu ya. Nah, OBS ini Bapak Ibu gratis, saya pilih yang gratis-gratis saja lah Bapak Ibu, tapi kita bisa maksimal untuk dimaksimalkan untuk dipakai dalam pembelajaran ya Bapak Ibu. Software OBS ini Bapak Ibu, itu sekarang compatible dengan Windows, Macintosh, dan Linux. Ya, untuk Windows itu sendiri kan ada banyak versi. Nah, Bapak Ibu harus lihat dulu di sana speknya seperti apa gitu ya, untuk versi-versi terbarunya nanti bisa dibaca. Dan untuk mendapatkan software Open Broadcaster software ini, Bapak Ibu, itu gratis. Bapak Ibu tinggal download aja ya, Pak Ibu ya. Nah, bisa didapatkan di sini, obsproject.com ya. Nah, saya akan buka nih obsproject.com-nya, Pak Ibu ya. Saya akan buka. Oke, kita stop sharing dulu. Saya menuju ke OBS dulu. Baik, ini tampilan daripada obsproject.com Ibu ya. Nah, ini ya. Kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan softwarenya gratis, tinggal download aja, masuk ke obsproject.com ya. Sini ada 3 pilihan SO-nya, bisa Bapak Ibu pakai apa? Misalkan Windows di sini. Bapak Ibu tinggal klik aja Windows sini. Nah, Bapak Ibu nanti ini bisa langsung mendownload. Hanya kalau langsung download seperti ini, Bapak Ibu, dia untuk Windows 64 bit ya. Nah, untuk melihat harus sesuaikan dulu spesifikasi sistemnya Windows yang ada di Bapak Ibu ya. Masuk ke control panel, sistem dilihat berapa bit gitu ya. Atau masuk ke download, misalkan punya Bapak Ibu itu Windows-nya 32 bit. Nah, di menu download di sini, kalau Bapak Ibu klik download installer, itu untuk Windows yang 64 bit biasanya. Tapi kalau misalkan di sistem Bapak Ibu, Windows-nya 32 bit, bisa klik 32 di sini, ya. Download gitu. Nanti ada Bapak Ibu kalau sudah di-download, langsung install saja, ya. Nah, ini kalau sudah eksis seperti ini aja. Saya pause aja dulu, ya. Nah, di sini saya tidak akan membahas bagaimana menginstalnya, Pak Ibu ya. Kalau menginstal gampang, ketik next finish gitu, udah selesai ya, seperti itu. Nah, anggap saja ini sudah diinstal gitu ya, karena waktunya memang terbatas sekali nih Pak Ibu ya. Oke, anggap saja sudah diinstal OBS-nya ya Pak Ibu ya. Stop sharing, kita buka OBS-nya ya Pak Ibu. Nah, tampilan OBS ini seperti apa gitu setelah diinstal nih Pak Ibu. Nah, ini adalah tampilan OBS. Sudah muncul Pak Ibu di layar monitor Bapak Ibu. OBS
ini versi 25.0.8 untuk Windows 64 bit. Ada ya Pak Ibu ya? Tampil di layar monitor Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu. Tampil ya? Ada. Oke. Bapak Ibu, saya di sini tidak akan menjelaskan menu per menu daripada OBS. Ya, saya di sini hanya akan menjelaskan cukup bagaimana tadi virtual meeting tadi yang sudah kita buat di Google Meet itu bisa tampil secara live streaming di YouTube. Gitu saja ya Pak Ibu ya. Oke. Ini tampilan daripada OBS. Nah, biasanya default itu seperti ini tampilannya Pak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat. Saya akan hanya menggunakan satu scene saja, tidak banyak-banyak Pak Ibu ya. Nah, ini scene. Kita bisa bikin lebih dari satu scene. Saya hanya akan menggunakan satu scene saja Pak Ibu ya. Ini secara defaultnya scene 1. Kita rename dulu ya Pak Ibu ya, biar kasih tanda rename. Saya akan misalkan namanya ganti scene rapat ya. Oke, bebas namanya Bapak Ibu ya. Oke, nah scene rapat ini scene-nya Pak Ibu ya, ini scene-nya yang hitam. Isinya mau apa gitu kan? Scene ini isinya mau apa? Nah, kita bisa memasukkan isinya melalui search ini. Melalui search ini, di sini kita bisa menambahkan source-nya dari mana? Ya, itu yang akan ditampilkan nanti di scene. Contoh saya, karena di sini saya hanya akan menampilkan tampilan window, ya, Bapak Ibu, tampilan window capture di sini yang sudah tadi kita buat di salah satu tampilan browser Chrome, ya. Oleh karena itu nanti saya pilih add-nya di sini adalah window capture, ya. Oke, saya akan tampilan yang lain, source yang lain, maka kita pilih create new karena kita akan menampilkan tampilan jendela untuk Google Chrome, untuk Google Meet ya, yang sudah kita bikin tadi, maka saya kasih nama supaya tidak ribet nantinya, karena bisa saja banyak kita source-nya ya Pak Ibu ya. Google Meet atau saya singkat aja G-Meet di sini. Oke. Tunggu. Nah, setelah itu muncul properties kan Bapak Ibu seperti ini, ya. Nah, kita selanjutnya memilih window mana atau jendela mana yang akan kita streamingkan, tampilkan untuk streaming. Nah, tadi kita bikin yang bukan yang ini, yang ini. Presentasinya di apa ini Bu? Nah, jendela ini yang akan kita tampilkan Bapak Ibu, yaitu tampilan daripada Google Meet atau rapat virtual yang sudah kita buat tadi. Tadi pesertanya ada 4 orang, 1, 2, 3, 4. Nah ini Pak Ibu ya yang akan kita live streamingkan gitu Pak Ibu ya. Tuh, kalau sudah oke aja Pak Ibu ya. Nah di sini nih akan tampil ini. Oke, Bapak Ibu mohon untuk tidak melakukan share ya, biar saya aja nanti ketumpuk-tumpuk masalahnya Pak Ibu. Saya akan ulangi lagi ya, saya akan ulangi lagi, saya delete dulu. Tadi tidak tampil ya Pak Ibu ya, tadi tidak tampil. Oke, sekarang udah tampil Pak Ibu OBS-nya? Halo Pak Ibu? Halo. Ya, baik. Oke, kalau tidak tampil mohon ini Pak Ibu ya dikasih tahu sayanya. Baik. Tinggal pilih window capture. Nah, kita create new di sini, create new karena belum ada yang exciting. Saya akan menampilkan jendela untuk Google Meet ya. Saya singkat aja deh, Gmeet. Namanya bebas kok Bapak Ibu ya. Oke. Nah, di sini di properties muncul propertiesnya. Tampilan window mana yang akan kita tampilkan? Nah, pilih di sini window-nya. Bukan ini yang akan kita tampilkan untuk streamingan Bapak Ibu, tapi yang ini. Yang sudah kita buat tadi, rapat. Nah, ini tampilan jendela Google Meet untuk rapat yang pesertanya
4 orang tadi yang sudah kita buat ya Pak Ibu ya, ada 1, 2, 3, 4. Nah ini yang akan kita streamingkan. Oke, kalau sudah dulu, sampai sini sudah dulu di Google Meet ya, artinya sudah di OBS-nya, artinya di OBS-nya sudah bisa menangkap tampilan jendela yang akan kita streamingkan. Langkah selanjutnya apa? Kita buka YouTube Pak Ibu ya. Saya stop dulu sharingnya di sini. Oke, saya buka YouTube-nya. Buka di browser YouTube-nya. Jangan melakukan presenting ya Bapak Ibu ya. Oke, saya sudah membuka halaman YouTube. Nah, Bapak Ibu, kalau yang belum memiliki akun YouTube, kalian sudah punya akun Gmail, itu bisa bikin ya, langsung bikin di YouTube ya, bikin akun untuk YouTube-nya menggunakan akun Google bisa ya. Nah, kemudian login. Kalau sudah login, Bapak Ibu, nih pastikan kan tampilan YouTube itu seperti ini. Kalau sudah login, berarti pastikan di ujung atas kanan itu adalah akun kita, Bapak Ibu ya. Nah, diklik akun kita bukan nih. Oh iya, ini akun saya. Pastikan Bapak Ibu nanti di akun Bapak Ibu nanti yang login ke laptop atau komputer itu kan bisa saja bukan Bapak Ibu ya, gitu ya. Jadi pastikan dulu ini akunnya punya siapa, punya saya. Oh iya, oke. Kalau sudah punya saya, nah dari sini Bapak Ibu, kalau yang baru di sini ada pilih YouTube Studio ya Bapak Ibu ya. Nah, ada YouTube Studio, klik YouTube Studio. Kalau akun baru yang baru membuka YouTube Studio biasanya meminta verifikasi dulu, ya. Verifikasi dulu, lakukan saja verifikasi seperti biasa Bapak Ibu, via email atau via nomor ini, nomor apa namanya, nomor handphone ya Pak Ibu. Tunggu sebentar Pak Ibu. Oke, lakukan verifikasi. Kalau sudah, masuk ke YouTube Studio. Studio.youtube.com. Baik. Bapak Ibu, di sini kalau yang belum pernah melakukan streaming, kita kan di YouTube Studio ini bisa hal yang bisa kita lakukan. Bapak Ibu nanti harus punya channel ya, punya channel sendiri. Klik new channel di sini. Nah, di create di sini ada yang bisa kita lakukan. 2 hal yang bisa kita lakukan, yaitu upload video. Artinya kita sudah punya video dan kita akan menguploadnya di YouTube supaya orang bisa mengakses, supaya orang bisa melihat. Gitu. Nah, kemudian kita bisa melakukan streaming live, yaitu dengan melakukan go live. Nah, bagi Bapak Ibu dengan akun baru yang belum pernah melakukan live streaming di YouTube, ini akan memerlukan waktu selama 24 jam untuk aktivasi. Ya, Pak Ibu, setelah klik go live, biasanya kalau yang belum pernah melakukan live, itu diminta tunggu selama 24 jam dulu untuk aktif, biar aktif ya Pak Ibu ya. Untuk aktif, untuk bisa streamingan, untuk bisa live streaming. Kalau yang sudah pernah dan sudah aktif streamingnya, live-nya, nah muncul seperti ini ya. Kalau ini yang sudah pernah. Nah ini yang terakhir ya, yang terakhir melakukan streaming. Nah kalau mau melakukan settingan sesuai ini enggak, sama enggak? Oh kalau tidak, dismiss aja Pak Ibu ya, dismiss. Ini pastikan di stream ya, klik stream. Oke, nah ketika kita akan melakukan streaming baru, ini settingannya. Bapak Ibu tinggal memasukkan judul streamingnya apa. Contoh, saya akan memasukkan live, karena yang akan kita misalkan live kan adalah rapat misalkan ya. Live rapat koordinasi, misalkan SMP XXX misalkan ya, bulan Juli 2020. Oke, ini nama streamingnya ya, judulnya ya Pak Ibu. Nah kemudian settingan yang kedua, Ibu tinggal pilih Bapak Ibu ada public, unlist atau private. Kalau Bapak Ibu pilih public, maka orang-orang bisa men-search atau mencari dan memview
halaman streaming kita ini, ya, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pilih unlist, artinya siapapun yang punya link, Bapak Ibu membagikan link, misalkan ya, untuk menonton siaran ini, yang Pak Denny lakukan kemarin itu adalah men-share linknya, dan Bapak Ibu bisa mengklik link tersebut untuk menuju ke live pembukaan kemarin ya, hari Rabu. Nah, atau private misalkan ya. Kalau private itu dibikin Bapak Ibu hanya Bapak Ibu saja ya yang bisa melihat streamingan ini gitu ya. Cuman Bapak Ibu saja. Oke, nah itu kita pilih public biar semua orang bisa mencari dan menayangkan rapat ini ya, misalkan contoh. Kemudian Bapak Ibu kasih deskripsi rapat ini bla 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 apa gitu ya, Bapak Ibu ya. Rapat ini dapat disaksikan misalkan seluruh sivitas akademika SMP, kalau SMP itu keluarga besar SMP SSX ini bisa menyaksikan baik orang tua murid misalkan ya, siapapun bisa gitu ya, bla 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 misalkan ya Pak Ibu ya. Kemudian di sini untuk kontennya ini termasuk kemana, misalkan education boleh ya, non-profit dan sebagainya, kan banyak pilihannya Bapak Ibu ya. Misalkan. Kemudian Bapak Ibu, kalau streamingnya ini akan dilakukan nanti gitu ya, kita bikin linknya aja dulu untuk streaming seperti yang Bapak Denny lakukan, itu bikin dulu ruangan untuk streamingnya, tapi streamingnya kan Bapak Ibu sudah mendapatkan link YouTube-nya itu sebelumnya ya, sedangkan streamingnya dilakukan jam 8 pas misalkan ya. Nah itu bisa di schedule, tapi kalau ingin hari itu juga, saat itu juga, nggak usah pakai schedulan ya Bapak Ibu ya, kosongkan saja. Nah ini kemudian kita akan mengupload custom thumbnail. Jadi sebelum live muncul itu muncul gambar gitu ya. Nah kita bisa pilih gambarnya Pak Ibu ya. Jadi biar pengganti kalau streamingnya belum muncul atau terjadi ini, bisa digantikan dulu dengan gambar yang dipilih. Contoh ini ya Pak Ibu ya. Nah ini adalah thumbnailnya. Nah yang mau dijawab juga di sini, apakah video ini dibuat untuk anak, jadi maksudnya anak bisa mengakses gak gitu ya, misalkan ini untuk konten dewasa atau bukan. Kalau bukan, kalau iya ya iya, pilih, kalau no ya no gitu ya, kita pilih aja yes, karena tidak ada yang menyangkut konten yang mempengaruhi anak kecil misalkan ya. Nanti si YouTube ini nanti bisa filter mana akun yang istilahnya di bawah umur dan bukan gitu ya. Nah kalau misalnya di bawah umur, anak-anak, dan ininya misalkan ini bukan untuk anak, itu tidak akan bisa termunculkan gitu ya. Oke, kalau sudah kita create stream Pak Ibu ya. Create stream. Oke, kita tunggu. Baik. Tunggu, belum keluar stream kayaknya. Nah, oke Bapak Ibu, kalau sudah seperti ini, stream kayaknya udah keluar. Yang perlu Bapak Ibu perhatikan itu cuma stream key di sini Pak Ibu ya. Ini sudah ready sebetulnya, ready untuk live ya Pak Ibu ya. Cuma masalahnya sumbernya dari mana nanti kita untuk streaming. Nah Bapak Ibu, stream key-nya ini yang akan nanti dilingkan dengan OBS ya. Jadi OBS itu bisa nge-link dengan YouTube ini untuk streaming itu melalui stream key ini ya. Ini bisa dimunculkan, bisa hide dan unhide. Oke. Bapak Ibu tinggal melakukan copy saja atau salin, klik copy. Oke, sudah sukses. Kalau sudah sukses, Pak Ibu, tersalin stream key-nya, balik lagi kita ke OBS ya. Oke, balik lagi kita ke OBS. Itu dia udah ready nih. Stop sharing dulu, saya masuk ke OBS, Pak Ibu. Oke. Kita buka halaman OBS-nya, Pak Ibu. Sebentar. Nah, OBS. Oke, ini tampilan di OBS-nya Pak Ibu ya. Ini udah ready kan? Udah tampil. Nah, di sini yang akan di-share-kan tuh ya. Ini yang akan di-share-kan Pak Ibu. Ini ada 4 orang. Catatannya di mana kita harus menempelkan stream key itu gitu ya, agar terkoneksi nanti dengan YouTube OBS-nya. Nah, Bapak Ibu tinggal menuju ke sini. Pojok paling bawah sebelah kanan ada setting, klik setting ya Bapak Ibu ya. Oke, nah di sini ada stream.
Di sini ada stream, klik menu stream. Nah, disinilah kita mempaste atau menempelkan string key-nya. Kalau yang sudah ada hapus aja, hapus Pak Ibu ya. Nah, kemudian tempel di sini, di paste di sini. Oke, kalau sudah oke saja Pak Ibu. Udah selesai? Belum Pak Ibu. Kita harus on-kan, start-kan di sini di OBS biar terkoneksi ke YouTube. Nah, ini ada start streaming. Klik start streaming. Nah, ini mulai Pak Ibu ya. Di sini ada pengiriman data, pengiriman gambar nantinya sumber pengiriman source dari OBS itu ke YouTube. Nah, ini lihat Pak Ibu ya. Nanti pasti ada delay antara di OBS dengan YouTube-nya, beberapa second, beberapa menit, beberapa detik lah ya. Nah, kalau delay di sini warnanya merah berarti koneksi jaringannya kurang bagus Pak Ibu ya. Harus hijau itu bagus Pak Ibu ya. Ini masih merah. Kita coba buka untuk di YouTube-nya. Ini harus bagus Pak Ibu ya tampilannya. Merah kuning, masih merah kuning, masih merah kuning. Gitu. Oke, saya tampilkan. Saya pilih entire screen biar kelihatan semuanya. Oke, Pak Ibu. Bentar. Baik, Pak Ibu bisa dilihat di OBS-nya. Ini delaynya masih kuning, merah. Ya, ini jaringannya harus bagus. Kalau itu minimal 2 Mbps kita bagus ya. 20. Ini jaringannya ini ya. Nah, kita lihat di sini di YouTube Studio ini. Nah, sambil menunggu terkoneksi, Pak Ibu ya, sambil menunggu terkoneksi dari YouTube, dari OBS ke YouTube. Nah, bagaimana kita membagikan link YouTube-nya biar orang-orang bisa menuju ke streaming YouTube. Nah, ini sudah tampil Pak Ibu ya. Oh, sudah tampil, udah ready ini kan, ya. Oh, enggak lagi itu tergantung dari data ya Pak Ibu ya. Oke, nah ini yang harus Pak Ibu lakukan. Ada tombol panah dan kalau disorot share. Klik share. Nah, ini adalah linknya, link untuk YouTube-nya, ya. Bapak Ibu bisa copy. Nah, saya akan paste di halaman chat, ya. Bapak Ibu nanti bisa klik ke sana. Ini jaringannya aduh tuh merah terus ya Pak Ibu, merah, kuning. Oke. Oke, Pak Ibu, nanti sini ya. Sebentar. Ini masih tampilannya merah. Saya akan sharekan link YouTube-nya tadi ya. Oke. Ini tampilan daripada YouTube-nya. Nah, ini sudah tampil seperti itu ya. Cuman ya ini tadi jaringan harus full. Nah, baik Pak Ibu sudah tampil di. Oke, saya buka. Pak Ibu silakan di sini nanti link YouTube-nya. Nah, di sini ya Pak Ibu. Ini masih berputar. Nah, udah mulai tampil si kucingnya. Kucingnya sudah tampil Bapak Ibu ya. Tinggal tunggu dulu tampilan daripada
pengiriman daripada OBS-nya ya. Oke, Ibu. Nah, itu saja sebetulnya Pak Ibu. Tuh di sini sudah tampil ya review ya. Sudah tampil. Ini akan terjadi delay Pak Ibu ya, terjadi delay beberapa detik lah, berapa detik ya. Jadi jaringannya harus betul-betul karena di sini keterangannya viewers will experience buffering ya. Itu pasti buffering. Nah, ini live rapat koordinasi SMP eksersis bulan Juli 2020. Sudah Ibu, tinggal nunggu saja di sini untuk jaringannya. Nah, itu Pak Ibu ya. Sebenarnya di sini udah tampil, tinggal nunggu nanti tampil di sini untuk live-nya. Baik Bapak Ibu, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Saya cek dulu pertanyaannya ya sambil menunggu tampil live. Sudah tampil presentasinya. Ya. Presentasinya saya tidak sedang presentasi PowerPoint, tapi langsung ke tampilan tadi OBS sama YouTube-nya ya, Ibu ya. Bu, mau cara menginstal OBS? Menginstal OBS gampang sekali Pak Ibu. Kalau sudah download, double klik aja OBS.exe, double klik, tinggal di sana ada jendela wizardnya, tinggal next, ini sudah jadi ya. Gitu. Kalau mau live streaming di Facebook, bagaimana mencari? Kalau di Facebook, maksudnya apa Bu? Mau langsung streaming di Facebooknya atau streaming di Facebook, kemudian tampilnya di YouTube, gitu. Itu tergantung. Kalau misalkan Bapak Ibu misalkan hanya ingin streamingnya di YouTube, itu kan fasilitas yang ada di YouTube, Pak Ibu, ya, bukan di OBS, ya. Kalau ingin menampilkan Bapak Ibu sedang streamingan di YouTube, kemudian di Facebook, kemudian Pak Ibu ingin menampilkan di YouTube, nah encodernya itu aja, tinggal ambil tampilan di YouTube-nya, kemudian sharekan di YouTube, sama kayak tadi, ya. Jadi tergantung. Kenapa selalu gagal menginstal OBS? Bapak Ibu cek dulu sistemnya, coba Bapak Ibu, sebentar, sambil. Kenapa selalu gagal menginstal OBS? Bapak Ibu cek dulu, pastikan sistem yang Bapak Ibu miliki itu Windows-nya Windows berapa, kemudian di sana sistemnya itu Windows berapa bit, ya. Jadi jangan kalau Bapak Ibu mendownloadnya yang 64 bit, sedangkan di komputernya 32 bit, itu nggak bisa, gagal pasti, ya Bapak Ibu ya. Jadi sesuaikan dengan spek daripada laptop atau komputer Bapak Ibu sistemnya, ya, gitu, pastikan. Dicek dulu Pak Cecep, cek dulu Windows ini Windows berapa, kemudian berapa bit, ya. Jadi OBS hanya membantu agar Google Meeting dapat diupload. Maksudnya OBS ini membantu untuk live streaming, ya. Jadi software penengah lah. Sebutnya software yang nantinya membroadcast secara live streaming tampilan daripada Google Meet itu, ya Bu Santi ya. Jadi bukan mengupload di YouTube. Kalau istilah upload berarti kita video yang sudah jadi. Video Bu Santi punya video, Bu Santi misalkan syuting nih, direkam, sedang mengajar misalkan bla 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 bla, kemudian diupload. Nah, itu tidak live streaming Pak Ibu. Tadi ada fasilitasnya upload. Tapi kalau ini yang kita bahas itu adalah melakukan live streaming, artinya secara live langsung Bapak Ibu. Ya, tidak menampilkan tampilan atau masa lalu, tidak gitu ya, yang sudah direkam, tidak gitu. Itu maksudnya ya Pak Ibu ya. Ya, live streaming, iya Bu Santi. Sudah dicoba yang 64 bit tapi keduanya enggak. Nah, nanti Bapak Ibu bisa dilihat berarti Windows-nya itu tidak support. Windows berapa itu yang Pak Cecep gunakan, ya, karena ada batas minimal daripada OBS-nya yang terbaru. Yang terbaru 25 bit itu minimal Windows 8 kalau nggak salah tuh. Jadi ada speknya ya Pak Ibu ya untuk Windows-nya juga ya. Oke.
Bu, nama pencarian di YouTube untuk yang kucing tadi apa? Nah, tadi sudah di paste Bu Dede. Nah, saya sudah di paste. Nah, ini ya, Bu Dede. Terima kasih sama-sama, Pak Zakreatif. Oke. Nah, minimal Windows 8 ya Pak Ibu. Tuh Pak Denny sudah jawab. Minimal tadi mungkin Mbak Cecep coba cek dulu speknya. Windows apa yang diinstalkan di Pak Cecep. Apakah Windows 7? Windows 7 sudah tidak support terhadap OBS yang baru, Pak. Ya, gitu. OBS yang di-download itu kan yang terbaru versi berapa tadi? 25.0.8. Ya. Begitu. Jadi harus support juga gitu. Baik, ada yang mau menyampaikan pertanyaannya secara langsung Bapak Ibu? Silakan. Jadi ini harus itu ya Pak Ibu ya, harus jaringannya on stabil ya. Kalau nggak stabil itu nggak bisa. Sekarang tanggal berapa? Baik Bapak Ibu, ada lagi pertanyaan? Silakan. Windows 7, oh itu masalahnya betul. Saya Bu. Iya boleh Bu, Kak, silakan Pak siapa? Bentar. Tapi yang Google Meeting ya kalau setiap meeting ganti kodenya enggak itu Bu? Setiap meeting ganti kodenya enggak? Bapak Ibu kalau meng-create baru ya otomatis ganti kode. Kan di meeting itu ada ganti kode. Gitu. Ya. Tapi kalau misalkan Bapak menggunakan kode yang lama itu bisa saja masih aktif gitu. Ada juga Bapak pernah bikin link misalkan ya untuk Google Meet gitu. Tapi pas diakses ternyata tidak bisa, itu ada. Tapi ada yang masih bisa diakses, ada gitu. Jadi ketika create yang baru Bapak meng-create baru itu pasti kodenya kode baru. Kecuali mengklik link atau menggunakan kode link yang sudah dibuat gitu. Itu Pak Cecep. Ini Bu, saya bertanya Bu. Boleh Pak siapa ya? Kita lihat. Pak An, mangga Pak An. Tadi saya melihat terlalu cepatnya mungkin mengenai integrasi. Putus-putus Pak, putus-putus, diulangi lagi. Kalau tadi mungkin tadi aku menangkapnya saya itu untuk integrasi OBS dengan YouTube, mau diulangi lagi langkah-langkahnya. Oke, tadi Bapak Ibu untuk link OBS ke YouTube, nah nanti Bapak bisa melakukan siaran ulang di workshop ini, ya. Ini kan nanti Bapak Ibu direkam. Saya sedang melakukan pemberian materi ini direkam. Nah nanti Bapak Ibu bisa dibuka kembali, ya, bisa buka kembali, kemudian mengikuti langkah-langkah yang sudah saya jelaskan tadi, ya. Pak An nanti ya dicoba lagi di setel ulang atau nanti kan di YouTube dikasih sama